Tapi inilah cantiknya wanita. Mama marah ya? Enggak. Tapi udah kemana-mana mukanya. Daripada punya istri yang terlalu open, Mama marah ya? Iya, mau apa? Coba 3 bulan begitu sama suami, Bu. Maaf ya. Kita yang salah dah tuh. Iya. Tapi pria berterus terang kalau kesel. Ayah marah ya? Iya. Waktu dia bilang iya, kita yang kaget. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah masih tetap di sini, ya Allah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan penuh berkah ya. Dan ini kerasa ini malaikat banyak banget di sini, alhamdulillah ya Allah. Ya, kali ini saya mau melanjutkan kajian waktu itu ya. Waktu itu kita belajar apa yo? Otak. Bedanya otak laki-laki sama perempuan ya. Jadi masih banyak sebetulnya tuh. Masih banyak itu, saking banyaknya itu penelitiannya 10 tahun, bayangkan 10 tahun meneliti bedanya otak pria dan wanita ya. Masih ingat pelajaran lalu ya? Ayo, masih yang paling harus diingat itu paling gampang. Laki-laki berapa per hari? Jumlah komunikasinya mulai dari kata-kata ya. Oh iya ya. Sudah melihat suami di rumah, beliau yang kategori apa? 5.000 kah? 7.000 atau yang 9.000? Ada? Hah? Ada pakai 500? 4.000? Bapak di rumah 4.000? Nggak nyampe? Kata-katanya 4.000 mungkin ya, tapi ada dong bunyi vokalnya. Bahasa tubuh masa nggak ada, Bu? Gitu nggak ada? Perempuan 20.000 ya. Ini yang perlu diingat ya. Siapa punya anak laki-laki pada sekarang ini? Nah ya, ingat waktu masih kecil sampai nanti umur 18 tahun, otak mananya yang berkembang duluan kalau laki-laki? Kanan. Kanan otak kayak apa, Bu? Betul, itu aja yang diingat. Otak santai, rileks, main, asik-asik aja ya. Sampai usia 18 tahun, barulah nanti di atas 18 tahun, otak kirinya sama dengan otak kanannya. Dimana otak kiri itu otak analisa, otak memikirkan, ya, otak menghitung. Jadi yang punya anak laki-laki masih SD, SMP, sabar sampai mahasiswa, ya. Ini yang harus diingat, ya, diingat, ya. Kalau perempuan, jelas anak perempuan kiri kanannya berkembang bersamaan, tapi kanannya perempuan kalah dengan kanannya laki-laki. Ini harus saya ulang-ulang terus. Bukan buat ibu sebetulnya, buat saya. Karena anak lakinya 4 ya. Iya, jadi saya harus ingat, ya Allah, anak lakiku 4. Kenapa Allah ciptakan laki-laki kanannya duluan yang mendominasi? Karena laki-laki adalah makhluk yang harus kreatif, harus punya apa istilahnya ya, ide banyak. Karena kanan tuh ide ya, ide, kemudian hikmah di kanan, hikmah ya. Anak laki-laki kita, Bu, waktu itu saya sudah pernah sampaikan, kalau kita sedih, dia tahu ibunya sedih, tapi nggak perlu tahu kenapa ibunya sedih. Ingat ya, nggak perlu tahu. Pokoknya ibu sedih lah, udahlah. Ya, aku jagain ibu, sudah beres. Nggak perlu lagi dia tahu. Kamu mau tahu nggak? Sebetulnya ibu nggak perlu. Yang begitu, yang kepo kayak gitu tuh anak perempuan. Ibu-ibu ceritain dong dari awal ya. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Iya. Ada satu lagi tuh yang paling harus diingat. Corpus callosum, otak di bagian tengah yang menghubungkan otak kiri dan kanan. Yang lebih tipis anatominya otak yang lebih tipis, ayo. Corpus callosumnya laki apa perempuan? Lah, siapa tuh yang langsung hafal?
lampu merah laki-laki. Sehingga karena otaknya lebih tipis, kiri kerja sendiri. Coba minta otak yang kiri kerja sendiri, kanan kerja sendiri. Ini yang membuat laki-laki cepat konsentrasi kalau mengerjakan pekerjaan di depannya. Setelah berapa menit? Ayo, 10 menit ke atas. Jadi kalau anak laki-laki baru buka televisi belum 10 menit, ibunya ajak ngomong masih dengar langsung. Suami-suami juga kalau baru buka gadgetnya terus kita ngomong, dia masih dengar. Tapi 10 menit ke atas, karena seperti ini kondisi otaknya, maka laki-laki fokus. Dan pada saat laki-laki fokus, pendengarannya menurun, bukan berkurang. Perasaan udah diulang kemarin bahwa menurun bukan berkurang. Kalau berkurang itu budak. Tega nih ya. Iya, perempuan ingat, karena korpus kolosumnya lebih tebal maka otak kiri kanannya tersambung dengan lebih banyak. Ini yang membuat wanita bisa mengerjakan lebih satu pekerjaan yang berbeda dalam satu waktu. Ya, indah sekali ya Bu. Iya, siapa yang sudah bisa begitu? Siapa yang naik motor bisa pasang alis? Ayo. Ada loh. Kalau naik motor ya sambil goceng dulu kan, bener. Ya, kalau yang naik mobil pasang alis bisa ya. Kebayang nggak kita udah naik mobil, pasang alis, dengar musik, kadang handsfree di sini masih jawab telepon, ngomong sama anak-anak, kadang tangan kita suapin anak-anak, bisa gitu ya Bu ya? Iya, karena itu tadi Allah ciptakan secara anatomi korpus kolosum wanita lebih tebal 30%. 30%. Ya. Banyak yang tanya sama saya, kalau waria gimana Bu Aisyah? Tuh kan pasti nanyanya gitu. Ntar dulu, dia aslinya laki apa perempuan? Kalau laki-laki tetap korpus kolosumnya lebih tipis. Yang membedakan adalah hormon. Hormon ya, estrogen progesteronnya. Jadi setiap orang kan punya testosteron, punya estrogen progesteron ya. Katakanlah kita, setiap orang punya hormon laki-laki testosteron. Ya, punya hormon perempuan, estrogen dan progesteron. Nah, cuman kalau kita yang perempuan, komposisinya kalau dibikin literan, ya, hormon testosteron kita itu sekitar 3 liter sampai 4 liter gitu. Selebihnya hormon perempuan. Kebalikannya laki-laki juga begitu, hormon testosteronnya yang lebih banyak, yang 7 liter. Tapi laki-laki juga punya hormon perempuan, kurang lebih 3 liter. Suatu ketika ada orang yang hormon, ini orangnya laki-laki, kemudian hormon estrogennya lebih banyak dibanding laki-laki yang normal, katakanlah jadinya 4 atau bahkan 4,5 liter, maka itu tadi ya, caranya sudah mirip perempuan. Apanya? Perasaannya. Tapi tetap tidak bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Contoh di kap salon tuh, capster kayak apa? Kan banyak yang laki-laki itu ya. Kalau perempuan sambil ngebelot sambil ngomong bisa. Yang laki-laki nggak bisa, dia pasti berhenti. Ya, dia gulung. Lo tau nggak Nek? Ibu di sana. Ih. Jadi dia tidak bisa sambil kerja sambil ngomong. Dia berhenti dulu, ya, gitu. Ih, ibu cantik banget. Iya. Begitu juga kalau kita pernah lihat chef memasak. Kalau kita tuh langsung ngomong kan, ya, ibu-ibu ambil ikannya, potong-potong ikannya, kan gitu sambilnya. Taburi garam, taburi merica, ambil. Yang laki-laki nggak gitu, ya, ambil ikannya, potong-potong, ya gitu. Walaupun cuman berapa detik, dia tetap laki-laki. Korpus kolosumnya lebih tipis. Sepakat ya Bu ya? Nanti coba deh mulai sekarang merhatiin. Ya baik. Ya, yang start yang itu Mbak ya.
Cuman karena kita nggak paham, ya, karena kita nggak paham, ya, jadi, kita selalu maunya yang begini. Pria berbahu lebar, pinggang sempit, lengan serta tuka yang bagus. Dulu. Maaf ya. Ya Allah, zaman-zaman SMP gimana gitu. Tapi juga kita mau pria yang begini harus penuh perhatian, lembut, peka terhadap kebutuhan wanita dan pandai komunikasi. Maunya gitu kan? Bisa, tapi jadinya yang begini. Yang lengkap kayak gitu tuh gay, Bu. Ibu pilih mana? Separoh-separoh. Ya, pastinya 88% kita mendapat pria atau kita mendapat suami yang ya, apa yang beda di mana? Jarang punya perhatian, jarang lembut, jarang mengetahui kebutuhan wanita, dan jarang pandai komunikasi. Udah syukur, Bu. Iya. Sudahlah, punjit-punjit dikit nggak apa-apa. Iya, suami saya juga begitu. Puncit-puncit dikit gak apa-apa ya. Iya, gak begini gitu kan. Iya, yang begini nih gay. Ini kesepakatan para ahli loh, bukan saya. Ya, jadi ya sudah. Tapi memang gak bisa dipelajari, Bu Aisyah. Kira-kira bisa belajar gak? Untuk suami lembu, punya perhatian, bisa. Itu kabar baiknya bisa dipelajari. Ya, bisa dipelajari. Cuman juga tidak bisa kita menuntut mereka seperti kita, ya. Ya, kita lihat lagi, ya. Wanita kalau lagi kesel, lagi marah, itu susah berterus terang, Bu. Ya nggak? Waktu itu pernah saya cerita juga kan, Mama marah ya? Apa jawabnya, Bu? Nah tuh sama tuh. Coba kita kumpul semua wanita di dunia, ya, mau dia dokter, profesor, ya, psikolog, psikiater, apapun lah ya, yang katanya pandai-pandai memanage emosi, tetap Mama marah ya? Enggak. Selalu memalingkan wajah, tidak bisa bilang iya. Tapi inilah cantiknya wanita. Mama marah ya? Enggak. Tapi udah kemana-mana mukanya. Daripada punya istri yang terlalu open, Mama marah ya? Iya, mau apa? Coba 3 bulan begitu sama suami, Bu. Maaf ya. Kita yang salah dah tuh. Iya. Tapi pria berterus terang kalau kesel. Ayah marah ya? Iya. Waktu dia bilang iya, kita yang kaget. Ya. Perempuan harus ditanya berapa kali? 3 kali minimal. Pertanyaan pertama pasti bilang enggak. Pertanyaan kedua juga bilang enggak. Mama marah ya? Enggak. Dia tuh, kita berharap ditanya lagi 5 menit kemudian. Nah, ini harus dipelajari oleh pria. Mama kayaknya marah sama papa. Ih, siapa yang marah, rugi amat. Udah mulai, wajahnya nggak dilempar. Ya, masih kepengen ditanya lagi yang ketiga. Ya, Mama marah ya, papa minta maaf ya, baru. Papa nggak pernah ngerti aku. Iya, ya, begitu. Tapi laki-laki nggak begitu. Jelek juga kalau laki-laki begitu. Papa marah ya? Enggak. Mau punya suami kayak gitu? Papa marah sama Mama. Ih, ngapain marah? Rugi amat. Mau suami gitu. Papa, Mama minta maaf ya. Mama nggak pernah ngerti Papa. Tuh hati saya. Makanya coba kalau dibalik gitu kan. Ih, aduh. Makanya nggak usah terlalu berharap. Aku ingin kau yang sangat lembut, Papa, ini nggak usah deh, ya. Jadinya begitu,
Ya, lanjut. Wanita bila tertekan butuh bicara, Bu. Makanya tidak boleh ditinggalkan. Kalau laki-laki, dia nggak mau bicara. Banyak laki-laki menganggap otak perempuan begitu. Umi marah ya sama Abi? Enggak. Ya udah, Abi ke musola dulu ya. Ditinggal. Belum ditanya sampai 3 kali. Biar kata perginya ke musola, entek juga, Bu. Tahu kita suami kita ke masjid, cuman kita mau ditanya lagi nih, belum 2 kali. Gak pernah ngerti aku. Kalimatnya selalu itu. Ya. Tapi pria, dia pikir kayak perempuan itu kayak laki-laki. Karena pria tidak mau ditanya-tanya tuh, pria nggak mau ditanya-tanya. Kalau suami atau anak laki-laki lagi capek banget, sudah cuma tanya, Papa, Abi capek banget ya. Ya sudah, nanti kalau mau ini panggil aku ya, kalau mau ngomong panggil aku. Udah diemin aja, kasih aja minum, makan dah siap. Ya udah minum. Saya pernah bertahun-tahun salah strategi, saking ingin jadi istri soleha. Saya panggil suami saya kan ayah Toto gitu ya. Capek ya? Iya. Kenapa sih Mbok ya cerita sama aku? Aku kan istrimu, ibu dari 5 anak-anakmu, permata hatimu. Suami saya teriak, diam. Aduh, suruh diam. Aduh, salah lagi kan? Ya, katanya gimana? Karena laki-laki pada saat dia tertekan, dia sedang mencari solusi lewat otak kanannya. Gitu. Terus mereka berharap kalau nanti sudah ada solusi, baru mau cerita. Ingat itu. Baik dia anak laki maupun, pokoknya saya laki-laki lah, suami ke ayah kita ke siapa. Ya, dia cari dulu solusi, baru dia mau cerita. Kenapa? Karena laki-laki mau dilihat sebagai hero, sebagai pahlawan dalam sebuah problem solving. Ya. Jadi kita juga harus mengerti itu. Jangan juga kita merasa, kalau aku aja, aku ceritain semuanya. Ya iya. Kita Bu kalau bisa nih keluar rumah, setiap menitnya kita cerita sama suami ya. Sampai ke Sandung Batu pun kita cerita ya. Iya. Tapi laki-laki nggak begitu. Ya. Jadi ini harus dipahami. Pokoknya kalau laki-laki, anak laki-laki atau suami sedang tertekan, nampaknya belum mau bicara, sampaikan saja. Pokoknya kalau nanti udah mau cerita, panggil ibu ya, panggil bunda, panggil mama. Nah, gitu aja udah. Ini ada mau makan, mau minum. Oke? Sudah, kita santai saja dan tidak usah berprasangka bukan-bukan. Ya. Nggak usah juga ngintip gitu tuh, nah tuh kan lagi cari solusi tuh. Nggak usah juga begitu. Mama tahu pasti kamu mau cari solusi. Ya sudah, mama kasih dong. Pokoknya pahami saja. Laki-laki senang kalau dipahami. Ya, senang dipahami. Next. Wanita bila curhat hanya ingin disimak. Nah ini saya harus ulang-ulang nih. Sementara otak pria bila mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Itu wujud tanggung jawabnya pria. Karena dia nggak tega lihat perempuan susah. Tuh, saya katakan perempuan susah. Ya perempuan ini apakah istrinya? Apakah anaknya? Apakah ibunya? Apakah istri orang lain? Pokoknya pria tidak kuat lihat perempuan lagi curhat kayaknya susah. Dia selalu ingin menawarkan solusi. Padahal ini yang bikin berantem. Papa, mama sakit kepala. Apa kata suami? Hah? Minum obat. Solusi bukan itu? Solusi. Cuman silakannya sebelum kita curhat udah minum obat duluan. Makanya kata suami, ya udah minum obat. Kita marah. Obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Lah, katanya sakit kepala. Suami saya tuh lebih parah kan, dia dokter kan. Ya aku sakit kepala. Kata suami saya, ke dokter dong. Hah? Bukannya kamu dokter? Oh iya ya katanya. Iya, kita marah. Kita marah soal kayak gini gitu. Ya, aku kan ada bakti sosial. Aku salah kostum, sepatu aku yang segini. Kan cuma mau cerita ya.
Apa kata suami biasanya kalau gitu? Hah? Salah sendiri makanya bawa sendal jepit. Bukan gitu ayah. Ada kalimat begitu kan? Setiap cerita dikasih solusi, bukan gitu. Ayah, aku capek banget setiap pagi nganter anak-anak. Apa solusinya kira-kira? Pakai ojek kan? Apa kita bilang? Ih, bukan gitu ayah, ayah nggak ngerti ya ojek sekarang ya. Ih, banyak pembunuhan. Kata suami, katanya capek. Padahal kita pada saat setelah cerita udah seger lagi. Iya nggak? Perempuan cuman mau dibilang gini nih bu, kasihannya mama capek. Cuman itu aja. Itu tahu-tahu udah kuat lagi. Ya udah papa kita jalan-jalan yuk. Katanya capek. Udah di rumah aja. Aduh. Saya pernah suatu ketika lagi makan sama suami, makan mie gitu kan. Terus saya bilang, udah selesai makan mie, saya cuma cerita kalau nasi nendang ya. Dia bilang, kita makan nasi aja kalau gitu. Enggak gitu. Semangkok mie udah saya makan, suruh makan nasi. Nah kamu bilang nasi nendang. La ilaha illallah. Berterus-terusan. Yang tadinya mau mesra-mesraan, jadi gara-gara nasi sama mie nih. Wah, kenapa jadi masalah sih? Ya Allah. Makanya bu, kalau cuma mau curhat, omongkan dari awal. Abi, Umi cuman ngomong doang ya, denger aja ya. Itu aman. Suami saya lucu lagi, kalau saya udah cerita dia tanya, mau pakai solusi apa enggak? Jadi kami berdua ingat. Tetapi kalau bisa karena kita yang belajar, apabila kita curhat dan suami memberikan solusi, langsung berpikir bahwa oh dia sayang banget sama aku. Gitu. Karena wujud tanggung jawab. Ini bisa berantem loh ini gara-gara ini nih. Iya bu, mulai rasa-rasa nggak bu? Ingat-ingat memorinya nggak bu? Ini gara-gara ini ya Allah ya. Saya setelah tahu nih, tahun 2006 saya tahu. Sejak 92 sampai 2005 awal berantem dulu. 2006 pertengahan saya tahu, saya ketawa setengah mati. Masya Allah. Ini nih, di ruang konseling saya ibu-ibu kalau cerita gara-gara ini nih. Dia nggak pernah mau ngerti Bu Aisyah. Saya ngomong gini, dia ngomong gini, dia ngomong gini. Karena terjadi sebuah ya misunderstand ya kan gitu. Next lagi. Wanita berbicara senang kontak mata karena memang matanya secara anatomi, karena korpus kolosumnya tebal, dia kuat ngomong tatap-tatapan. Laki-laki tidak bisa. Ya, waktu itu saya udah cerita ya. Laki antar laki aja ngomongnya pinggir samping-sampingan bu. Tapi ya ganteng lah. Coba kebayang kalau laki-laki berhadapan-hadapan dengan laki-laki lagi meeting. Kamu tahu nggak program kita apa? Bayang nggak laki sama laki gitu. Ya, kemudian yang bapak sebelahnya juga ya. Begini pak, saya sudah menyusun untuk 2016. Tatap-tatapan aja gitu. Nggak bagus memang. Laki-laki selalu dengan makanya laki-laki selalu pakai gaya. Pakai gaya dia. Entah menulis, entah menulis. Kalau perempuan memang selalu ingin ditatap. Saya pernah punya cerita gini. Ibu mertua saya ini sharing saja, lucu tapi ya. Tapi ini fitrah sebetulnya. Ibu mertua saya ya, dia tahu sekretaris suaminya perempuan masih muda. Ya. Dia bisik sama sekretarisnya gini. Kalau bapak rapat, kamu liatin terus matanya. Ngerti maknanya? Jadinya apa? Suaminya nggak liatin dia. Jadi kalau laki-laki diliatin terus sama kita diliatin, dia nggak tahan lihat kita, nggak tahan. Tapi justru kalau kita nggak liatin dia liatin kita, gitu.
Jadi bijak sekali ya. Mau begitu ibu? Benar. Karena kan kerja mereka tidak ada tabir ya. Kalau sekarang kan kita bisa memilih ya. Kita kerja di akhwat saja kan nyaman ya. Fitrahnya sama gitu. Tapi kan kalau di luar sana gitu, dia bisik, dia tahu nih, oh ini sekretaris baru nih, keluaran Asmi, masih muda. Daripada suami yang lihat, dia lihat suami saya. Itu fitrah, belum belajar ini tuh, belum belajar ini. Ya, dia bisik, nampaknya bijaksana sekali jadinya. Kalau bapak rapat, kamu lihat terus ya, supaya apa yang diomongkan bapak kamu tidak luput dari catatanmu. Ya, sekretarisnya. Suaminya jadi nggak mau lihat. Saya geli waktu itu, saya belum tahu ilmu itu, cuma saya geli. Kenapa sih nasihatnya kayak gitu? Setelah 2006 saya belajar ini, Allahu Akbar. Ternyata dia pakai cara ini, entah dari mana intuisi itu. Karena kan ini udah sejak Nabi Adam dan Siti Hawa ini. Ini kan anatomi otak pria dan wanita, ya kan gini ya. Siapa yang masih ngomong sama anak laki-lakinya dan harus tatap mata? Ayo, sudah enggak kan? Sudah enggak marahin ya? Ya? Ya, enggak ya? Saya lihat bunda. Ya bun. Siapa yang masih giniin anak lakinya supaya lihat dia? Masih keliru bu, keliru. Gak usah, kasihan anak laki-laki. Kalau perempuan nggak usah disuruh, pasti dia akan melihat. Dan kita sering comparing. Coba lihat tuh, kayak adik kamu tuh yang perempuan, kalau ngomong sama bunda dia selalu lihat wajah bunda. Kamu kemana-mana matanya, jelalatan, makanya ada kalimat itu. Padahal bukan begitu. Anak laki juga sebenarnya nggak tahu kenapa dia begitu. Dia nggak tahu, kan dia belum tahu kalau otaknya tipis kan. Tuh anak laki kan, iya, ya kan. Makanya pas kita ngomong terus sama dia, biarkan saja dia matanya kemana, atau biarkan dia simak wajah kita tidak lihat matanya. Masalahnya di mata, tatap-tatapan mata itu laki-laki tidak kuat. Ya, kalau dia mau si anak laki menyimak wajah kita, ya kita ya kemana kayak gitu. Apa kalau ibu mau nasihatin anak laki-laki, kasih papan tulis, ibu nulis di papan, pasti dilihatin ibu tuh. Ya, kayak gitu. Yang dia tahan, dia tidak tahan apa? Ditatap matanya.